Bayangkan sebuah kota yang terpecah oleh konflik berkepanjangan, di mana suku-suku saling berseteru tanpa akhir. Di tengah ketidakpastian itu, datang sebuah cahaya. Islam di Yatsrib. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, menemukan harapan baru dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menerima Islam, berjanji melindungi beliau dalam Bayat Akabah, dan membuka jalan bagi hijrah yang akan mengubah sejarah dunia. Merekalah kaum Ansyur, para penolong agama Allah. Dari menyambut kaum muhajirin, hingga berjuang dalam peperangan besar, mereka menjadi pilar tegaknya Islam. Inilah kisah penuh pengorbanan dan ketulusan yang mengubah perjalanan sejarah selamanya. Bismillahirrohmanirrohim. Asal-usul kaum Ansor. Kaum Ansor berasal dari dua suku utama yang mendiami kota Yatsrib, yang kini dikenal sebagai Madinah. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang merupakan keturunan dari Kailah binti Mahra, seorang wanita dari suku Asd yang berasal dari Yaman. Sejarah mereka bermula jauh sebelum Islam datang, ketika nenek moyang mereka terpaksa meninggalkan Yaman akibat kehancuran bendungan Marib. Peristiwa ini menyebabkan bencana besar berupa banjir yang merusak wilayah mereka, memaksa banyak suku untuk bermigrasi ke berbagai daerah. Salah satu kelompok yang berpindah adalah suku Asd, yang akhirnya menetap di lembah Yatsrib. Di tanah yang baru ini, mereka mulai membangun kehidupan, bercocok tanam, dan membentuk komunitas yang kuat. Namun, dalam perjalanannya, mereka tidak hidup sendiri. Penduduk asli Yatsrib saat itu termasuk beberapa suku Yahudi yang telah lebih dulu tinggal di wilayah tersebutlah. Persaingan dengan suku Yahudi di Yatsrib, kaum Yahudi memainkan peran penting dalam bidang ekonomi dan politik. Mereka terdiri dari tiga kelompok besar: Bani Kainuka, yang menguasai perdagangan dan pandai besi; Bani Nadir, yang memiliki perkebunan kurma luas dan menjadi pedagang hasil pertanian; serta Bani Quraisyah, yang memiliki benteng pertahanan yang kuat dan menguasai aspek militer. Seiring waktu, terjadi persaingan antara kaum Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj. Kaum Yahudi, dengan pengaruh ekonomi dan politik mereka, seringkali menggunakan strategi adu domba, memperkeruh hubungan antara dua suku besar ini agar tidak bisa bersatu. Akibat dari politik adu domba ini, suku Aus dan Khazraj sering berkonflik, bahkan hingga terjadi perang besar yang dikenal sebagai Perang Bu'ats. Perang ini berlangsung bertahun-tahun dan melemahkan kedua belah pihak, membuat mereka lelah dengan peperangan yang tidak berkesudahan. Di tengah kondisi ini, penduduk Yatsrib mulai mencari solusi untuk menghentikan permusuhan dan menemukan pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Dalam situasi inilah Islam datang membawa harapan baru. Pertemuan dengan Islam. Pada tahun 620 Masehi, beberapa penduduk Yatsrib datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, Nabi Muhammad sedang mencari suku yang bersedia menerima Islam dan melindungi dakwahnya dari penindasan kaum Quraisy. Ketika orang-orang Yatsrib mendengar ajaran Islam, mereka terkesan dengan nilai-nilai tauhid yang mengajarkan keesaan Allah, serta ajaran persaudaraan dan perdamaian. Mereka mulai berpikir bahwa ajaran ini bisa menjadi solusi bagi perpecahan yang terjadi di Yatsrib. Tahun berikutnya, kelompok kecil dari suku Khazraj kembali menemui Nabi Muhammad. Mereka ingin lebih memahami Islam dan mendengar langsung dari beliau tentang ajaran yang dibawanya. Inilah awal dari Bayat Akabah pertama. Bayat Akabah pertama 621 Masehi. Di malam yang sunyi di lembah Akabah, 12 orang dari Yatsrib berbayat kepada Nabi Muhammad. Mereka berjanji untuk beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak mencuri, tidak berzina,
tidak membunuh anak-anak mereka sendiri seperti kebiasaan jahiliyah, serta menaati Nabi Muhammad dalam segala hal yang baik. Bayat ini menjadi langkah awal bagi penyebaran Islam di Yatsrib. Nabi Muhammad kemudian mengutus seorang sahabat muda bernama Mus'ab bin Umair untuk tinggal di Yatsrib dan mengajarkan Islam lebih dalam kepada penduduk di sana. Dakwah Mus'ab bin Umair di Yatsrib. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda Mekah yang terkenal dengan kefasihan berbicaranya serta kebijaksanaannya dalam menyampaikan ajaran Islam. Ia memulai dakwahnya dengan mendatangi pemimpin-pemimpin suku, menyampaikan Islam dengan penuh hikmah dan kelembutan. Salah satu momen penting dalam dakwahnya adalah ketika ia berhasil mengislamkan dua pemimpin besar dari Yatsrib, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah dari suku Hasran. Kedua tokoh ini memiliki pengaruh besar, sehingga setelah mereka masuk Islam, banyak penduduk Yatsrib yang juga mengikuti jejak mereka. Islam pun semakin tersebar luas di Yatsrib, dan jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Setahun setelah Bayat Akabah pertama, rombongan yang lebih besar datang ke Mekah untuk kembali bertemu dengan Nabi Muhammad. Bayat Akabah kedua 622 Masehi. Dalam Bayat Akabah kedua, sebanyak 73 pria dan 2 wanita dari Yatsrib menyatakan keislaman mereka dan memberikan janji setia kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya berjanji untuk beriman dan menaati ajaran Islam, tetapi juga bersedia melindungi Nabi Muhammad dengan segenap jiwa dan raga mereka, seperti mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Bayat ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam dengan adanya dukungan penuh dari kaum Ansor. Nabi Muhammad akhirnya memerintahkan kaum Muslim yang tertindas di Mekah untuk berhijrah ke Yatsrib. Kaum Ansor dan hijrah Nabi Muhammad. Ketika kaum Muhajirin mulai berdatangan ke Yatsrib, kaum Ansor menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan makanan, tetapi juga berbagi segala harta benda yang mereka miliki. Untuk mempererat hubungan di antara mereka, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan ini bukan sekadar ikatan formal, tetapi benar-benar dijalankan dengan penuh keikhlasan. Peran kaum Ansor dalam peperangan Islam. Kaum Ansor tidak hanya memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, tetapi juga memainkan peran besar dalam berbagai pertempuran yang menentukan masa depan Islam. Dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi, kaum Ansor menjadi mayoritas pasukan Muslim dan menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi pasukan Quraisy. Pada Perang Uhud, banyak sahabat Ansor yang gugur, termasuk Anas bin Nadar, yang tetap berperang meskipun tubuhnya penuh dengan luka. Dalam Perang Khandaq, kaum Ansor bersama kaum Muhajirin menggali parit pertahanan yang menjadi strategi utama untuk menggagalkan serangan Quraisy. Mereka juga berperan penting dalam berbagai ekspedisi militer lainnya, termasuk Fatu Makkah, di mana mereka bersama Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dengan kemenangan besar tanpa pertumpahan darah. Kesimpulan jasa kaum Ansor dalam sejarah Islam. Kaum Ansor memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan Islam. Mereka adalah pelindung Nabi Muhammad, penyebar Islam di Yatsrib, serta prajurit yang berjuang dalam berbagai peperangan penting. Tanpa keikhlasan dan pengorbanan mereka, Islam mungkin tidak akan berkembang seperti sekarang. Persaudaraan yang mereka tunjukkan kepada kaum Muhajirin menjadi teladan bagi umat Islam sepanjang masa, bahwa persatuan dan kebersamaan adalah kunci kekuatan Islam. Sejarah kaum Ansor
adalah kisah tentang keimanan, pengorbanan, dan cinta kepada agama. Mereka adalah kaum yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai penolong Islam dan mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu di channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.